kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, itu nanti di indeks sahamnya itu jeblok, Pak. Ya. Kemudian yang kedua terkait penguatan regulasi, kami juga sudah sedang menyiapkan menghasilkan tidak kurang dari 8 peraturan menteri. Ada yang kita hasilkan baru, yang kedua kita mencabut Permen Hukum HAM, ya, Kementerian Hukum HAM, dan kita menghasilkan Permen Hak Asasi Manusia. Sifatnya adalah mencabut. Dan kita menyusun yang baru, menerbitkan yang baru. Serta kami juga menyusun peraturan menteri yang dianggap urgensi bagi bangsa dan negara. Lalu ada kurang lebih 2 peraturan presiden yang kemungkinan kita akan dorong paling minim. Yang pertama adalah Perpres tentang Stranas Bisnis dan HAM. Yang kedua adalah Perpres tentang penyelesaian yang bersifat rekonsiliasi dan perdamaian, restoratif justice, termasuk instruksi Presiden dan keputusan Presiden tentang tim nasional yang akan membantu menyelesaikan rekonsiliasi dan perdamaian. Ya. Dalam konteks ini penyusunan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, kami mohon arahan dan nasihat serta dukungan dari pimpinan DPR. Yang kedua adalah kami juga ditargetkan untuk nyusun profil pembangunan hak asasi manusia. Yang ketiga, saya sudah menyampaikan tentang strategi nasional bisnis dan HAM. Bapak pimpinan dan anggota yang terhormat, saya ingin menyampaikan bahwa Stranas Bisnis dan Hak Asasi Manusia kami merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di Indonesia juga kami telah menghasilkan dan sedang menyusun peraturan menteri yang baru, dan bulan September kami akan menghasilkan keputusan atau peraturan presiden. Khusus tentang strategi nasional bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi dan punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional. Oleh karena itulah mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, itu nanti di indeks sahamnya itu jeblok, Pak. Karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional. Karena itulah posisi saya adalah menangani kasuistik. Misalnya terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya diroboh atau salah satu warga dikriminalisasi atau dilaporkan. Kami hanya menangani yang sifatnya kasus saja. Tapi kita tidak akan menangani kasus perusahaan-perusahaan dalam konteks menyeluruh sebuah perusahaan secara utuh. Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh, itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan bagi perusahaan. Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta, silakan mana Kementerian HAM menangani, kok kasus perusahaan ini tidak ditangani Kementerian HAM? Ya nggak mungkin kalau secara menyeluruh. Karena kewenangan kami adalah audit menyeluruh terhadap sebuah perusahaan. Setelah itu kami memberi punishment kepada perusahaan.
Begitu kami kasih punishment, bursa saham jatuh, dan nanti internasional juga akanlah ban di perbankan. Nasional juga dengan OJK ban di perbankan. Sehingga perusahaan bisa kolaps, Pak. Kita ini semua, terutama kami ini adalah intelektual. Karena itu tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan. Evaluasi terhadap sebuah perusahaan adalah merupakan rangkaian evaluasi dalam konteks pembangunan hak asasi manusia, yaitu pembangunan relasi antara HAM dan bisnis. Jadi kegiatan adalah kegiatan yang sifatnya rutin. Ya. Ini posisi ini perlu saya sampaikan kepada DPR supaya andaikan ada kasus yang melibatkan sebuah perusahaan, khusus kasus, maka hanya kasus itu saja yang kita akan pantau, lihat. Jadi tidak untuk mengevaluasi sebuah perusahaan menyeluruh. Kenapa? Perusahaan-perusahaan internasional maupun juga nasional itu pesaing-pesaingnya banyak, Pak. Ya. Hasil dari penilaian-penilaian kami itu ada satu perusahaan yang sudah menjadi nomor 1 di bursa saham London, Pak. Hanya di London itu, di Inggris sudah dia berada di urutan pertama, salah satu perusahaan di Indonesia. Hanya berbasis kepada hubungan baik dengan Kementerian HAM. Dia sudah nomor 1. Karena yang mendidik itu adalah salah satu tokoh HAM Indonesia, namanya Marzuki Darusman. Yang memberi, mengguidance, mengkonsultasi. Sehingga dalam kondisi seperti ini mohon dimaklumi, karena persaingan antar bisnis di internasional juga agak keras. Ya, sama-sama sesama bisnis saling menjatuhkan. Dan juga di nasional juga keras. Sehingga kami tidak akan mungkin bisa melakukan evaluasi menyeluruh dalam konteks terhadap sebuah perusahaan. Tapi kita akan membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya kasuistik. Itu posisi yang pertama kami sampaikan. Yang berikut adalah pendidikan untuk lembaga. Pendidikan untuk lembaga. Dalam konteks ini kami memiliki kebijakan atau prioritas program yang terkait dengan mainstreaming human rights. Mainstreaming human rights itu memang agak keras, tapi dunia internasional, semua negara-negara maju telah melakukan mainstreaming human rights. Yang pertama adalah perubahan ontologis, mindset, pola pikir, instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Itu pekerjaan yang sangat berat, mainstreaming human rights. Bagaimana seorang penegak hukum di instansi pemerintah, memori setiap hari itu adalah memori human rights. Nah, itu sebuah pekerjaan yang berat. Sama juga di instansi swasta, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Yang kedua adalah perubahan epistemologis, ucapan. Bagaimana seorang penyelenggara negara, pejabat pusat, daerah maupun penegak hukum mampu mengucapkan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah mainstreaming dalam konteks yang ketiga adalah aksiologis, perubahan aksiologis. Bagaimana kebijakan-kebijakan termasuk regulasi dan implementasi kebijakannya dilakukan berbasis kepada hak asasi manusia. Lalu yang berikut ada indeks hak asasi manusia. Ini terkait dengan penilaian. Lalu kami menyiapkan aksi nasional hak asasi manusia. Terkait dengan aksi nasional hak asasi manusia ini, kami meminta DPR untuk memberikan masukan sebenarnya aspek HAM apa yang kami harus lakukan. Kami harus masukkan di dalam kebijakan aksi nasional HAM untuk 2025. Sehingga, jadi misalnya gini,
semua sudah diwadahi oleh negara. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, keadilan, justice, hak sosial, sipil, politik, dan ekonomi sosial budaya sudah diwadahi oleh negara. Tapi ada aspek tertentu yang belum diwadahi. Ini belum ini. Nanti bapak-bapak tolong kasih tahu kami supaya aspek yang belum diwadahi tapi memiliki dampak yang besar yang mempengaruhi hak-hak masyarakat, bangsa, dan negara. Ini kita masukkan dalam aksi nasional hak asasi manusia. Kemudian penilaian untuk pelaku usaha, ini posisi saya harus sampaikan bahwa tahun ini saya berikan semua perusahaan di Republik Indonesia khususnya multinasional dan nasional untuk memperbaiki diri. Silakan meminta kaum intelektual putra-putra terbaik bangsa yang mengerti, civil society, konsultan-konsultan untuk memperbaiki perusahaannya agar perusahaan dikelola berbasis pada nilai-nilai HAM. Tahun ini saya kasih toleransi dengan cara kami punya Prisma. Prisma itu ada sistem pelaporan volunteris. Sifatnya sukarela, volunteer. Jadi mereka melaporkan sendiri kepada kami melalui online, terus kami cek. Baru tahun ini. Jadi sifatnya laporan yang bersifat sukarela oleh perusahaan kepada kami. Nah, seringkali saya sudah mendengarkan laporan sukarela itu sudah dijadikan oleh amunisi oleh perusahaan untuk bermain bursa atau bisnis di tingkat internasional atau mendapat loan. Padahal baru sukarela. Tapi 2026 saya akan jalankan mandatori sesuai dengan keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keinginan nasional. Termasuk juga pemerintah juga meminta kita harus jalankan uji tuntas, yaitu mandatori. Mandatori artinya kita audit, kita berikan punishment. Nah, saya tidak mau audit dan punishment tahun ini. Bapak pimpinan dan para anggota tahu, saya waktu dulu di Komnas HAM, ya kementerian yang tidak memiliki kewenangan yang full, lembaga yang tidak memiliki kewenangan full, tapi kita agak strict dalam penegakan. Sehingga saya kalau setelah jadi menteri, saya harus rasional. Karena itu tahun ini kita kasih kesempatan perusahaan yang multinasional dan perusahaan nasional yang berkualifikasi internasional untuk memperbaiki diri. Jadi tolong sampaikan kepada perusahaan-perusahaan internasional yang ada di wilayah bapak-bapak supaya manggil konsultan-konsultan, dosen-dosen, ahli-ahli, civil society, orang-orang cerdas dan pintar untuk memperbaiki perusahaannya, ya, agar dikelola berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia. Nanti Bapak Ibu boleh sampaikan juga kepada perusahaan. Nah, menteri ini agak galak, Pak. Jadi kalau tahun depan tuh bisa, itu kalau keluarkan sampai merah dan perusahaan bisa tutup, kolaps, karena kita bisa ban di perbankan nasional dan internasional. Kalau itu terjadi, udah pasti ban. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu di daerah dapil-dapil Bapak itu silakan tolong sampaikan kepada perusahaan besar. Tapi bukan yang kelas menengah ke bawah ya, apalagi yang di bawah itu saya tidak diberi kewenangan. Diberi kewenangan tapi bukan yang ini. Yang uji tuntas itu perusahaan berkelas multinasional dan perusahaan nasional.